Mulai, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Pak. Hari ini sebelum mau dimulai, seperti biasa Pak Udi akan menunjukkan siswa-siswa yang belum menyelesaikan tugas-tugasnya. Terus bagaimana cara mengerjakan tugas, kayaknya masih ada yang kesulitan. Sekalian Pak Udi share di sini sebelum Pak Udi mulai. Di layar kalian sudah muncul nggak info hari ini? Pak Udi menunjukkan satu layar info hari ini Sabtu 24 Oktober 2020. Muncul nggak di layarmu? Muncul ya. Oke. Ini adalah menu yang ada pada akunmu, ya, menu yang ada di akunmu. Jadi Pak Udi bisa tampilkan ke kalian. Kalian seperti berada di depan HP kalian, cuman ini Pak Udi tunjukkan lewat screen layarnya Pak Udi. Pak Udi cuma pengen menjelaskan bahwa banyak info yang sudah Pak Udi sampaikan di sini, bahwa banyak info yang sudah Pak Udi share di sini. Ya, salah satunya adalah info penting Sabtu 24 Oktober 2020. Ya, di sini Pak Udi menginformasikan bahwa masih ada beberapa anak yang belum mengerjakan tugas. Ya, padahal di sini Pak Udi sudah menjelaskan untuk melihat apakah saya ada di data sini atau tidak, cukup klik di sini. Ada 2 PDF atau file yang sudah Pak Udi siapkan. Misalnya perbaikan kuis. Daftar 12 TP2 kuis, perbaikan kuis, diklik dulu. Nanti akan muncul satu PDF di HP-mu. Ini seperti di HP kalian. Cuman ini Pak Udi tampilkan di screen-nya Pak Udi. Ya, perhatikan. Seperti ini, masih ada 4 anak yang sampai hari ini belum. Ini jelas nanti urusannya sama saya sendiri. Ya, serah mau macam-macam seperti apa. Ya, Pak Udi fokus. Kalian lulus atau tidak itu proses. Kalau kalian nggak Pak Udi nggak usah macam-macam, insya Allah nggak ada masalah. Saya sempat kecewa tadi diinformasikan sama Pak Ibnu hanya 7 anak. Pak Wahyu saya belum dapat informasi berapa anak. Saya sudah ngomong ke kalian. Tidak harus pelajaran Pak Udi, siapapun pelajarannya, kalau ini memang harus ikut daring ya ikuti aja. Memang prosesnya seperti ini. Ya, mau mapel apa ya ikuti, nggak usah terus karena gurunya santai mapelnya terus kalian nggak ikut, saya enakmu sendiri, jangan seperti itu. Ya, nanti Pak Udi sendiri yang ngambil tindakan. Pak Udi nggak mau ngurusi ini sebenarnya. Itu urusanmu. Tolong mikrofonnya di-off-kan. Ya. Jadi nanti tolong anak ini yang belum, silakan langsung kerjakan, hubungi Pak Udi, nanti ada tugas tambahan dari Pak Udi, Selasa ketemu Pak Udi. Ya, biar nanti anak ini urusannya sama Pak Udi. Yang ada di sini, yang merasa ada di sini, ada namanya ini, ya silakan kalian kerjakan tugas ini. Yang kedua, tugas offline langkah kerja. Pak Udi cukup klik tugas offline langkah kerja. Masih ada beberapa anak yang belum, saya nggak tahu kenapa. 2 anak yang saya blok ini, kuning ini, di data saya memang tulisannya terkumpul atau sudah mengumpulkan. Tapi data setelah saya cek atau saya buka, filenya itu tidak ada langkah pengerjaannya atau ureanya kosong. Tolong konfirmasi ke Pak Widi. Saya bilang tolong 2 anak ini konfirmasi ke Pak Widi. Kalau memang belum mengerjakan, sekalian dikirim, diupload. Ya. Untuk anak-anak ini yang belum, ya, yang ada di sini berarti belum. Kalau kalian merasa sudah, tunjukkan buktinya tanggal berapa kalian mengerjakan. Jangan kapusi Pak Widi, ya, jangan kapusi Pak Widi. Sekali kapusi selesai kamu, ya. Pak Widi nggak main-main, karena ini untuk kalian. Saya nggak ngurusi kelas kalian, tapi kelas kalian formalitas Pak Widi. Ingat itu dan catat itu, ya. Ini masih ada 17 anak. Tolong selesaikan hari ini. Masih Pak Udi kasih kesempatan untuk tugas lainnya. Ya, Pak Udin nanti kasih untuk dikerjakan hari Selasa. Pokoknya yang telat seperti perjanjian Pak Udin, yang telat urusannya sama Pak Udin langsung, yang tidak telat aman. Ya, sekali lagi data yang ada di sini silakan kalian cek. Kalau merasa sudah mengerjakan, konfirmasi ke Pak Udin. Tunjukkan buktinya tanggal berapa. Ya, tutorial masuk ke tim ini juga sudah saya berikan. Ya, cara
mengerjakan tugas, tinggal diklik aja tugasnya apa. Lihat di sini juga bisa. Cara ngerjakannya seperti apa, di sini ada semua. Sudah Pak Udi share, dibaca, bingung. Atau kalau pengen dulu videonya ada, Pak Udi buatkan lagi. Kurang apa nih? Pak Udi buatkan link YouTube-nya, dibuka YouTube-nya. Ada sistem prosesnya di sini juga Pak Udi jelaskan. Nggak dideloi, ada semua di sini. Pak Udi juga sudah semua tunjukkan di sini. Ya, ini tolong nanti dicek. Ya, Pak Udi nggak perlu panjang lebar untuk tutorial ini. Kamu bisa melihat sendiri. Setiap proses pembelajaran Pak Widi rekam. Hasil perekamannya juga Pak Widi share di sini. Tanggal 10 Oktober Pak Widi nerangkan apa, saya bukakan di sini. Saya tahu terakhir materinya apa, saya cukup ngeklik di sini. Oh, kemarin saya terakhir adalah menjelaskan tentang ini. Ini Pak Widi tahu. Oh, Pak Widi terakhir menjelaskan tentang langkah kerja. Oh, ada langkah kerjanya. Proses langkah kerjanya Pak Widi tulis di sini. Tak tulis. Makanya pada saat kalian mengerjakan kayak delok tutorial Pak Widi mesti iso nggarap. Kenapa? Semua proses sudah tak tulis. Tapi kebangetan kali ya. Halo. Gimana? Ada yang ditanyakan Pak Widi? Absen Pak nomor 6. Nanti. Ini Pak Widi fokus ke pembelajaran. Nanti absen ya. Yang penting masuk dulu. Kalau keluar tak coret lagi. Pokoknya agar nanti ada yang keluar lagi tak coret lagi. Pokoknya sampai Pak Widi selesai pembelajarannya. Ya, tolong perhatikan rekaman tanggal 10 Oktober tentang langkah kerja sudah Pak Widi buat. Rekamannya sudah ada, tinggal dilihat. Rekaman materi tanggal pas pembelajaran tanggal 17 Oktober, tepatnya kemarin hari Sabtu juga sudah. Pak Widi juga tahu materi terakhirnya apa. Saya bisa lihatkan di sini. Pak Widi kemarin menjelaskan tentang constraint. Ada muncul di sini constraint. Pak Widi sudah bisa menjelaskan tentang constraint. Terakhir apa? Pak Widi ngerti semua. Ya. Jadi tujuan Pak Widi adalah biar kalian setiap pembelajaran ada buktinya di situ dan kalian bisa melihat lagi pada saat kalian lupa. Ya, itu. Terus cara mengerjakan tugas Pak, kemarin masih banyak yang bingung. Perhatikan Pak Widi. Tugas perbaikan gambar teknik manufaktur. Kamu bisa klik di tugasnya di HP kalian. Atau lihat tugasnya Pak Widi, diklik aja. Ya. Di sini Pak Widi akan tahu yang sudah mengerjakan siapa, yang belum mengerjakan siapa, sesuai dengan apa yang ada di sini, yang sudah di data ini. Ada yang Anda belum dikasih nilai atau enggak muncul nilai karena anak itu memang tidak ikut, karenanya nilainya sudah bagus. Ini perbaikan. Masalah nilainya nanti lebih parah dari yang kemarin, itu urusan Pak Widi, nanti saya kasihkan perbaikan lagi atau dengan tugas yang lain. Sebenarnya kamu kumpulkan dulu atau kamu kerjakan dulu tugas perbaikan Pak Widi. Saya akan tahu siapa yang sudah mengumpulkan ini sudah mengerjakan. Tapi kalau seperti ini dia dilihat, kemungkinan dilihat kenapa? Karena Pak Widi tidak ngasih tugas ke anak ini. Misalnya bisa juga seperti itu, atau bisa juga anak ini nilainya sudah bagus atau belum mengerjakan. Itu ada dua pilihan. Ya, seperti ini Bagas tidak dikumpulkan, dia dilihat aja belum. Ya, ini udah urusannya Pak Widi. Kalau Dimas, Faisal, mereka sudah mengerjakan, artinya mereka sudah tidak masuk di daftar itu. Ya, yang tulisan dikumpulkan inilah yang masuk di daftarnya Pak Widi untuk perbaikan. Tapi yang ada tulisan tidak dikumpulkan berarti belum mengumpulkan sampai hari ini. Ya, belum mengumpulkan sampai hari ini. Catat itu. Ya. Nah, cara mengerjakannya sangat-sangat mudah sekali kalau untuk yang tugas perbaikan. Ya, Pak Widi ambilkan contoh seperti ini. Pada saat kalian klik tugas dan tugas perbaikan, nanti ada form di sini. Wes kamu cukup klik formnya. Oh, tak jelaskan cetok seperti ini. Ya. Habis itu apa? Wes, namamu siapa, tulis di sini. Kelasmu berapa, pilih. Ya, kemudian apa? Ya, isikan aja. Isi ya, kalau bisa sampai maksimal sehingga nilaimu lebih bagus dari yang kemarin. Itu harapan Pak Widi, namanya perbaikan. Ya, tapi kalau nilainya masih kurang, ya nanti tak gabung dengan tugas lain, kalau kurang masih tak kasih tugas lagi. Makanya selesaikan setiap tugas yang Pak Widi berikan. Ya, ini tugas perbaikan. Caranya begitu mudah, baca instruksinya, klik tugasnya, udah selesai. Habis itu nanti akan terkirim ke Pak Widi dalam bentuk prosesi seperti ini.
Kalau sudah mengerjakan, mesti ada keterangan sudah dikumpulkan atau terkumpulkan. Kalau belum ada keterangan itu berarti belum mengumpulkan. Ya, itu yang harus kalian. Kalau wis ada keterangan ini berarti sudah. Itu tugas yang pertama. Perhatikan tugas yang kedua. Tugas yang kedua adalah Pak Udi memberikan tugas yang kedua adalah tugas membuat langkah kerja. Ya, tinggal diklik tugasnya. Ya, di sini juga Pak Udi akan tahu yang sudah mengerjakan siapa, yang belum siapa. Ini yang sudah mengerjakan. Yang sudah mengerjakan Pak Udi kasih nilai di sini. Tapi yang belum tak kasih nilai, seperti tadi, kenapa? Mungkin Andi di sini Pak Udi cek belum ada yang dikerjakan. Makanya tak suruh konfirmasi. Di sini kosong, di Pak Udi kosong. Ya Pak Udi belum bisa ngasih nilai. Cuma tak kasih keterangan saja langkah kerjanya belum ditulis. Ya. Jadi silakan protes ke Pak Widi pada saat kamu merasa sudah mengerjakan tapi belum ada nilainya. Protes ke Pak Widi. WA ke Pak Widi gak apa-apa. Ya. Terus seperti ini, miliknya misalnya yang sudah mengerjakan, ini paling bagus ini adalah tadi 85 tadi siapa? Ini misalnya Rizky Kurniawan. Perhatikan. Saya buka miliknya Rizky Kurniawan. Pak Widi langsung bisa lihat pada saat anak itu sudah mengerjakan. Dari soalnya ini saya bisa melihat kenapa Pak Udi sampai ngasih nilai 85 karena perhatikan runtut dia pakai otomatis, dia bukan dia sudah menggunakan sistem otomatisnya, urutannya juga sudah sesuai, langkah kerjanya rapi, teratur. Ini sebenarnya yang saya harapkan. Cuma tidak harus seperti ini. Kalian punya cara sendiri, ya, punya cara sendiri. Yang penting kalian bisa mengerjakan dan paham cara mengerjakannya. Dan kenapa Pak Widi menolak untuk gambar, untuk diupload? Karena saya pengen semua formatnya sama, yaitu menggunakan Word. Sehingga satu formatnya sama. Ya, seperti ini Pak Widi minta dikasih nama, ya dia nganut, dikasih nama. Dan ini Rizky sudah ngasih nama, jadi sudah enak. Ya, ini namanya Rizky Kurniawan, nanti filenya sudah namanya ya Rizky Kurniawan kalau Pak Widi download. Misalnya ini Pak Widi unduh, ya udah Pak Widi punya filenya di sini. Saya bisa melihat dari unduhannya nanti. Seperti itu. Ya, ini contoh dari Rizky Kurniawan. Terus posisinya. Nah, pada saat anak itu belum mengerjakan, ya ngumpulnya di sini. Ini anak yang belum mengerjakan. Ada anak yang belum mengerjakan sama sekali, tidak dikumpulkan. Keterangannya dilihat aja belum. Ya, kalau kayak Agung Riyadi ini dilihat, tapi di sini Agung Riyadi sudah mengerjakan apa belum? Nanti dilihat di sini. Kalau belum berarti Agung cuma melihat saja. Ya, dilihat. Kenapa kok dilihat saja? Ya, harusnya dikerjakan. Ya, cara mengerjakannya gimana, Pak? Ya diklik aja. Ya, tugasnya apa dipilih. Ya. Kalau mau diunduh, unduh aja dulu. Seperti Anda fasilitas unduh. Nih HP-mu ada fasilitas unduh. Unduh saja. Kalau pengen diunduh, unduh saja. Ya, atau kalau pengen langsung mengerjakan di sini dikerjakan aja. Atau dari hasil unduhan dikerjakan, sama saja. Nah, kalau sudah kamu kerjakan, sudah kamu masukkan, tinggal diupload. Cara nguploadnya bagaimana Pak? Perhatikan cara nguploadnya. Pada saat kalian sudah unduh tugasnya Pak Widi, karena habis ini Pak Widi akan kasih tugas seperti ini, cuma dengan model yang berbeda, biar nanti tahu caranya ya. Kalau kalian sudah ngedit, silakan tambah sumber daya. Ini adalah soalnya Pak Widi, tambah sumber daya adalah file yang akan kalian upload. Perhatikan. File yang akan kalian upload. Pada saat kalian sudah punya filenya, unggah dari perangkat ini. Perangkat ini bisa dari HP-mu, juga bisa dari laptopmu atau komputermu kalau disimpan di laptop atau komputer. Kalau enggak ya pakai HP. Nah, kalian simpan di mana? Misalnya Pak, tadi ini Rizky Kurniawan misalnya sudah Pak Widi download, atau mungkin Rizky Kurniawan sudah ngedit dan sudah dikasih nama, dia tinggal upload aja, klik, kemudian di open, udah langsung nanti muncul di sini. Ya, nanti munculnya di sini. Yang Wadi informasikan misalnya Rizky Kurniawan tadi yang mengerjakan, nanti munculnya seperti ini. Ada 2 di sini. Ini menandakan bahwa anak itu sudah upload. Kalau masih 1, bisa juga anak itu belum upload, bisa juga dia mengedit langsung dari situ. Boleh. Tapi syaratnya adalah pada saat Wadi klik, ya ada jawabanmu di sini. Seperti ini. Rizky juga ada jawabannya di sini karena dia sudah upload dua-duanya. Seperti itu prosesnya. Ya, jadi tolong perhatikan apa yang Pak Budi sampaikan. Karena tugasnya akan seperti ini terus besok. Kita pakai tim. Ya,
Sismat masih bisa, tim juga lebih bagus. Kita dua-duanya kita pakai di sini. Tapi Pak Udi, kalau di pelajaran Pak Udi fokusnya ke tim, karena banyak yang kita explore di situ. Ya, sebelum Pak Udi lanjutkan, cukup jelas yang Pak Udi sampaikan untuk proses pembuatan tugas-tugasnya, atau ada yang ditanyakan lagi? Cukup jelas ya prosesnya ya. Jadi Pak Udi ingatkan sekali lagi, yang sudah mengerjakan langsung ada nilainya, cek di nilai kalian. Kalau merasa Pak saya belum dikasih nilai, konfirmasi ke Pak Udi, WA Pak Udi, chat Pak Udi. Boleh pakai WA group, boleh pakai chat lewat tim juga gak masalah. Ya. Kalau kalian merasa benar, omong kayak kemarin Syahid, Pak saya sudah mengerjakan tapi belum dikasih nilai. Ya, saya langsung cek, langsung saya kirim nilainya, langsung muncul nilainya sekian. Ya, ini yang Pak Udi sampaikan. Jadi tolong 16 anak ini yang merasa belum, ya selesaikan hari ini, ya selesaikan hari ini. Oke, ini untuk proses pengerjaan tugas Pak Udi cukup sekian. Pak Udi akan fokus ke materi hari ini, ya Pak Udi langsung buka materi hari ini. Perhatikan, materi hari ini lanjutan dari yang kemarin. Ya, tidak ada yang keluar, jumlahnya 19 anak tetap di situ, ya karena nanti terekam yang keluar nanti saya out lagi. Perhatikan, untuk materi hari ini, Pak Udi sampaikan ini. Untuk materi hari ini berarti, nah ini. Kemarin Pak Udi masih ingat, Pak Udi ngajari tentang constraint. Hari ini Pak Udi sudah selesai constraint-nya. Pak Udi fokus ke sini. Cara memodifikasi gambar. Ya, alat-alat yang digunakan untuk tool modify atau alat yang digunakan untuk memodifikasi gambar. Pada saat kalian menggambar ke Inventor, seringkali kalian mengalami kesulitan pada saat harus memindahkan objek, harus mengcopy objek, harus memotong objek. Nah, ini harus kita perlukan toolbar modify tadi. Ya. Nah, fungsinya apa Pak? Untuk memodifikasi gambar yang kemungkinan kadang-kala harus dipindahkan atau di-copy. Contoh misalnya yang pertama, toolbar modify adalah move. Fungsi move adalah untuk memindahkan objek ke posisi yang diinginkan. Ya, caranya Pak, cari toolbar move, klik, kemudian select objeknya, berarti misalnya objeknya ini yang akan kamu pindahkan, bisa diklik satu-satu atau diblok. Ya, bisa dipilih satu-satu atau diblok. Kemudian base point-nya letakkan di salah satu titik, boleh di ujung bawah, boleh di ujung atas, atau di sebelah kanan, terserah. Ya. Kemudian kamu disuruh untuk narik, mau dipindahkan kemana. Masalah ada ukurannya, nanti Pak Udi jelaskan menggunakan Inventor. Ini move. Ya. Ya. Terus copy, sekalian Pak Udi ajari move sama copy. Kalau copy, kebalikan dari move. Kalau move itu pada saat kita pindahkan, objeknya hilang yang lama, berganti dengan objek baru. Ukurannya sama. Tapi kalau copy, fungsinya untuk menduplikat objek, ya, menggandakan objek. Yang objek lama masih, objek yang baru masih juga ada, karena dia jadi dua duplikat. Ya, caranya Pak, klik copy, ya, kemudian select objek seperti biasa, objeknya dipilih, kemudian base point-nya tentukan letak titik awal yang akan kamu gunakan untuk copy, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, terserah. Kalau mau di sini berarti copy-nya kanan kiri, kalau di pojok copy-nya agak di bawah sebelah kanan, terserah. Ya. Nanti jadinya seperti ini. Oke, Pak Udi praktekkan untuk yang move sama copy menggunakan Inventor. Perhatikan caranya. Ini juga saya rekam. Pak Udi buka dulu untuk Inventornya. Seperti biasa, sebelum kalian pilih new, Pak Udi sarankan selalu cek project. Selalu sarankan cek project. Pada saat kalian pilih project, jangan sampai nanti projectnya adalah masuk di kelas lain. Kenapa? Seperti ini. Projectnya Pak Wedi yang aktif adalah kelas M6. Ini kalau Pak Wedi save, otomatis gambar Pak Wedi langsung masuk ke sini. Ini yang sering terjadi pada saat kalian merasa bahwa Pak gambar saya hilang besok pada saat mengerjakan atau membuat tugas di lab. Ya. Kita arahkan di M2. Pak Wedi sudah siapkan tugas Inventor 12 TP2. Saya centang dulu, saya aktifkan, kemudian saya done. Setelah itu saya pilih new. Perhatikan prosesnya, pilih metrik. Pilih standar milimeter IPT, pilih grid. Ya, kita tunggu dulu prosesnya. Ada yang cepat, ada yang lama. Ya. Setelah cepat, kita klik start 2D scat. Klik start 2D scat lagi. Nah, pilihannya sama. Kalau kamu pilih ini,
X, Z plane, kamu berada di padangan atas. Artinya apa? Yang bergerak hanya X sama Z saja. Sedang kalau mau menaikkan ke atas butuh Y, ya, X, Z plane, padangan atas. Kalau kamu pengen di padangan depan, namanya X, Y plane. Plane yang berjalan tanpa batas di sumbu X sama sumbu Y. Nah, kalau ada ketebalan, Pak, ikuti yang Z. Perhatikan untuk padangan depan. Sedangkan padangan samping namanya adalah YZ plane, yaitu plane yang berjalan tanpa batas ke arah sumbu Y sama sumbu Z. Nah, ketebalannya masuk di sumbu X, khusus untuk padangan samping. Ingat-ingat itu. Kita coba untuk belajar padangan atas, yaitu XZ plane. Saya klik. Ya. Kita belajar move, ya. Kita belajar move. Perhatikan cara move-nya. Move adalah memindahkan objek di mana objek lama hilang. Misalnya Pak Udi punya kotak. Saya buat rectangle. Perhatikan Pak Udi, saya buat rectangle, ukurannya sembarang. Saya tarik, misalnya saya tentukan ukurannya lebarnya 10. Perhatikan Pak Udi, yang berwarna ungu atau biru itu yang aktif. Jangan di enter, tapi pindahkan ke tab untuk mengatur panjangnya. Misalnya panjangnya 20 Pak. Ya, panjangnya 20, lebarnya 10. Saya enter, nanti akan jadi secara otomatis panjang 20, lebarnya 10. Ya. Kemudian Pak Udi mau move atau memindahkan objek ini ke pojok sini. Atau titik ini saya pindahkan ke sini. Berarti nanti gambarnya jadi di sebelah sini. Bisa Pak? Bisa. Perhatikan caranya. Pak Udi mau memindahkan ini ke ujungnya ke sini. Titik referensi saya di sini. Saya pindahkan ke sini. Caranya klik move. Perhatikan Pak Udi. Select. Nanti akan muncul tabel ini. Select di sini adalah select objek. Boleh dengan cara diklik satu-satu seperti ini. Boleh, atau di blok seperti ini juga boleh, terserah, sama saja. Ya, di blok seperti ini boleh, klik salah satu juga boleh, satu-satu juga boleh. Tapi kalau satu-satu kan kelamaan, kalau di blok cepat. Tapi terserah kalian. Kemudian pilih base point-nya, klik base point, klik aja. Nah, base point-nya mana Pak? Karena Pak Udi minta ujung sini, saya tempelkan di sini, center utama, ya saya letakkan sini. Perhatikan, secara otomatis prosesnya akan berpindah ke pojok sini dan data lamanya hilang karena Pak Udi gunakan move tadi. Ya. Jadi move di sini memindahkan objek dari objek lama ke objek baru atau dari titik referensi lama ke titik referensi baru. Caranya Pak, klik move, pilih objeknya dengan salah di select objek, kemudian tentukan referensinya, titik yang akan digunakan sebagai pemindahnya, kemudian letakkan di titik terakhir. Seperti itu prosesnya. Jadi kalau Pak Udi tanya, tuliskan langkah move. Kalian nggak usah menghafalkan, tapi proses dari Pak Udi tadi kalian jelas mesti bisa nulis dengan gampang. Oke, itu move. Sekarang copy. Copy adalah menduplikat objek, yaitu membuat objek menjadi double atau dua secara otomatis. Pak Udi pilih copy. Caranya sama seperti AutoCAD tapi berbeda proses. Jadi dilihat aja caranya. Klik copy seperti biasa, select di sini, select objek bisa di blok seperti ini. Ya, kena semua. Kemudian tentukan base point-nya. Klik dulu, aktifkan base point-nya. Kemudian pilih base point-nya. Ini terserah kalian. Kalau di gambar mintanya di sini, base point-nya berarti dari sini nanti akan dipindahkan kemana. Atau dari pojok sini terserah. Misalnya Pak Udi dari sini. Saya klik, kemudian saya tarik. Saya kecilkan. Saya arahkan ke kanan. Jaraknya Pak, sembarang. Ya, klik aja sembarang. Kemudian saya arahkan ke atas. Jaraknya Pak, sembarang juga. Saya arahkan ke bawah, sembarang. Saya arahkan ke kiri, sembarang. Terus saya coba tampil miring aja lah. Miringnya sembarang. Ya. Selama kalian ngeklik lagi, dia akan nempel. Nah, kalau kamu sudah Pak, saya cukup Pak, segini aja cukup. Escape. Gunakan tombol escape. Nanti akan hilang. Nah, jadilah yang Pak Udi tadi buat satu jadi banyak seperti ini. Hanya tinggal geser. Nah, pertanyaannya, Pak, bisakah saya ngatur ini ada jaraknya, ini ada jaraknya? Bisa. Pakai aja ini, dimension. Misalnya, kamu mau menentukan di gambar, Pak, ternyata ini sama ini ada jaraknya, Pak. Jaraknya berapa? Misalnya jaraknya 20, Pak. Atur aja 20. Ini juga sama, Pak, ada jaraknya. Jaraknya berapa? 20 juga, Pak. Misalnya. Klik 20. Ini juga sama Pak, jaraknya 20. Ya. Klik, tulis 20.
Ya. Jadi kalau ngasih dimensi, klik kanan dan kirinya yang akan dikasih dimensi. Seperti ini nggak bisa kamu tulis, kamu klik dulu, baru kamu bisa ketik 20. Ya, inilah proses untuk kita gunakan copy tadi. Oke. Kalau dilanjut ke rotate, kalau dibuka inventornya lagi, kalau dibuka lagi untuk materinya yang rotate, berarti kan, biar nanti kalian paham. Move sudah, copy sudah, rotate. Apa fungsi rotate, Pak? Untuk memutar objek ke posisi yang diinginkan. Yang namanya memutar berarti ya mutar-mutar geser, bisa 90 derajat, 45, 30, atau mungkin 10 derajat. Cuma digerakkan sedikit misalnya, bisa. Kita butuh rotate ini. Nah, kalau ditanya cara ngerotate, klik rotate, select objek, pilih objek yang akan dirotate, base point, tentukan base point, titik referensi yang akan kita gunakan sebagai pusat pemutaran, kemudian kita oke. Tentukan sudutnya berapa. Kita praktekkan, rotate. Kemudian Pak Udi langsung rotate dulu, nanti trim sama extend, nanti Pak Udi infokan setelah rotate. Saya buka untuk rotate-nya. Perhatikan caranya. Saya buka inventor lagi. Misalnya Pak Udi mau rotate ini. Ini saya rotate. Ini mau saya putar. Saya pilih ini. Rotate. Kemudian saya select objek. Boleh ngeblok seperti ini. Blok aja. Ya. Kemudian select objek. Ini tentukan posisi enter dulu untuk center point-nya, tentukan. Misalnya kamu mau menentukan center point-nya di sini. Klik aja. Kemudian setelah kamu klik, ya, kamu diarahkan untuk bisa memindahkan kemana? 90, ke samping, atau ke kanan. Misalnya kamu menentukan ini posisinya, sudutnya buat 45 misalnya. Ya, 45. Posisinya akan berpindah ke 45. Ya, bergeser ke 45. Cuman dia hanya memutar aja. Ya, memutar aja. Ya. Misalnya ada bentuk lain. Ya, bentuk lain misalnya jajaran geja yang seperti ini. Ini contoh aja. Ini diputar, dirotate. Ya, saya blok dulu. Ya. Terus saya enter. Select centernya Pak Udi arahkan di sini misalnya. Biar nanti muternya enak Pak kalau di sini. Nah, ini bisa kamu tulis di sini. Misalnya hanya pengen 30 derajat Pak. Ya, dia akan muter 30 derajat, atau mungkin pengennya 45 Pak, dia 45, atau mungkin 70 Pak, dia akan muter sesuai dengan yang kamu inginkan, atau mungkin 90, dia juga ikut. Tinggal kamu klik dan tentukan referensinya. Jadi ini namanya rotate tadi. Ya, kita belajar trim sama extend. Mau dibuka lagi, nah, trim sama extend. Saya buka trim sama extendnya. Perhatikan untuk cara ngetrim. Trim fungsinya memotong objek sama seperti AutoCAD, tapi caranya berbeda di Inventor. Lebih mudah Inventor. Trim memotong objek bisa dalam bentuk garis, bisa arc atau busur, bisa juga lingkaran atau S-polyline. Nah, caranya Pak, dia harus ada bagian yang saling berpotongan, kemudian kita klik. Caranya adalah misalnya kita mau membuat kotak dan kotaknya ditumpui, kita akan menghilangkan kotak yang ada di dalam. Tinggal yang dihilangkan diklik aja, tapi harus dipilih trim dulu. Sedangkan extend kebalikan dari trim. Kalau trim memotong, tapi kalau extend itu nyambung meneh atau menutup kembali. Bisa Pak, bisa. Ya, jadi kalau extend menutup atau menyambung kembali atau memperpanjang objek. Kita praktekkan trim sama extend. Perhatikan biar nanti lebih jelas. Trim sama extend. Kita buka inventor lagi. Ya, misalnya Pak Udi punya gambar di sini. Saya taruh lingkaran di sini, sembarang. Satu lingkaran di sini, satu lingkaran di sini, agak besar. Satu lingkaran di sini, di tengah, tapi kecil. Ya. Terus Pak Udi mau merancang. Saya mau motong. Yang tak potong, yang bagian ini, yang tak potong adalah bagian dalamnya. Kita hilangi. Ini tak utuh ke. Yang ini yang tak hilangkan adalah bagian luarnya. Ini yang tak hilangkan adalah bagian luarnya. Saya pilih trim, berarti kan Pak Udin. Saya klik trim.
Ini yang tak hilangkan bagian dalam, perhatikan. Ini tak hilangkan, ini tak hilangkan, ini tak hilangkan, ini tak hilangkan. Sedangkan yang ini Pak Udi minta yang dihilangkan bagian luar. Ini tak hilangkan, dalam tak hilangkan. Ini yang tak hilangkan adalah bagian luar juga. Ini juga tak hilangkan, ini tak hilangkan. Maka jadilah gambar seperti ini. Ya, kadang-kala kalian disuruh membuat bentuk yang tidak beraturan, yang tidak ada di gambar aslinya, lingkaran tidak, oval tidak, tapi gabungan. Kita butuh ini namanya trim. Ya. Setelah itu, ya, ada satu lingkaran yang ternyata nggak jadi dipotong. Apakah bisa kita utuhkan lagi? Bisa. Dengan bantuan extend kita bisa mengembalikan lagi, bukan unduh ya. Artinya membuat dia utuh lagi. Klik extend. Kalau dia bisa ini membuat ini utuh lagi. Ini juga bisa utuh lagi. Ini juga bisa utuh lagi. Tapi bertahap. Ya, bahkan ini bisa ketemu lagi. Oh. Inilah enaknya kita menggunakan fasilitas trim sama extend. Kalau trim memotong objek, kalau extend adalah mengembalikan objek atau mengutuhkan kembali. Ya, menyambung atau mengutuhkan kembali. Ya, itu. Terus kita belajar offset. Ya. Offset di sini adalah sekalian Pak Budi bukakan untuk materinya offset. Untuk offset ya. Di sini adalah untuk membuat duplikat objek dengan hasil lebih besar atau lebih kecil dari objek hasil dengan jarak yang sama. Artinya menduplikat itu bisa dikecilkan atau bisa dibesarkan, tapi jaraknya akan sama walaupun bentuknya melengkung kayak apa, seperti ini. Misalnya Pak Udi buat seperti ini. Gambar ini Pak Udi bisa gedeke, podo ukurannya, cuman ono jaraknya podo. Terus yang bawah juga saya kecilkan, jaraknya juga sama. Ya. Saya buktikan menggunakan offset. Perhatikan. Ini materi harus Pak Udi sampaikan untuk offset. Misalnya Pak Udi potong lagi bagian ini. Seperti yang tadi, saya kembalikan seperti yang tadi. Saya potong lagi Pak. Ini saya potong. Terus ini juga saya potong. Ya. Ini saya sisakan dalam, yang luar. Misalnya seperti ini. Terus kamu disuruh membuat gambar persis ini, tapi ini yang jobone. Ada jaraknya. Jaraknya berapa Pak? 2 mili misalnya. Nah kalian nggak perlu gambar ulang seperti ini. Kamu cukup pakai ini. Offset namanya. Perhatikan Pak Udi. Klik offset. Pak Udi cuma klik gambarnya. Kemudian tak tarik. Ya, tak tarik. Saya kasih jarak misalnya. Jaraknya berapa? Misalnya 1 mili. Kecil aja. Nanti jaraknya 1 mili. Atau Pak Udi pengen offsetnya adalah mengecil di dalamnya misalnya. Saya tarik. Jaraknya berapa? 2 mili Pak. Nanti hasilnya seperti ini. Sama persis dan jaraknya juga sama. Tanpa menghilangkan bentuk dan ukurannya. Dia membesar atau dia mengecil. Pak Udi gunakan fasilitas offset tadi. Offset juga bisa dalam bentuk kotak ini juga bisa. Misalnya Pak Udi offset kotak ini tak gedeke munggah. Iso, karek jaraknya berapa? 5 Pak. Jarak ini 5 Pak. Terus ini tak kecilkan lagi, jaraknya berapa? 3 Pak. Bisa. Jadi bisa berlaku untuk kotak atau apapun. Yang penting offset. Garis pun bisa. Ya. Misalnya garis lurus ini. Terus kamu offset, berjajar. Klik aja offset. Kamu ditanya, jaraknya piro? 10 Pak. Tulis saja 10. Nanti langsung berjajar 10. Ini fasilitas offset. Yang terakhir, Pak Udi terangkan sekalian rectangle pattern, circular pattern, dan mirror. Ya, materi terakhir hari ini. Ya. Kalau dibuka, yang pattern. Perhatikan materinya. Yang pattern. Ya. Ya, toolbar pattern fungsinya adalah untuk membuat duplikat objek dengan pola lurus. Ya, misalnya Pak Udi mau mengcopy, membuat misalnya plat panjangnya 200, lebarnya 100 misalnya. Di dalam plat itu Pak Udi harus membuat lingkaran atau dibor sejumlah 50 ke kanan, 100 ke bawah misalnya. Kamu tidak bisa menggunakan fasilitas copy, ya. Yang kamu gunakan adalah rectangle pattern, biar nanti langsung bisa jadi banyak. Ya. Ini yang rectangle pattern. Pak Udi praktekkan yang rectangle pattern. Rectangle pattern. Ya, saya cepat sedikit biar prosesnya cepat. Saya buat kotak dulu. Kotaknya sembarang. Ya. Saya buat
panjangnya adalah 100 untuk lebarnya, untuk panjangnya 200. Perhatikan Pak Udi. Ya. Anggap aja ini plat. Terus Pak Udi mau membuat lubang di sini. Lingkaran. Lubangnya diameternya taruhlah 10. Terus ini ada jaraknya, ini ke center 10, ini ke center juga 10. Pak Udi kasih dimension. Ini ke center 10. Ya, saya ketik 10. 10. Terus ini ke horizontalnya 10 juga. Nah, rencana Pak Udi mau ini saya perbanyak sepanjang ini sama sepanjang ini, tapi tidak melampaui ukuran 200 sama 100. Sekali ngeklik. Saya tidak usah ngopi satu-satu. Saya gunakan apa, Pak? Saya gunakan ini, rectangle pattern. Perhatikan Pak Udi. Klik rectangle pattern, nanti akan muncul seperti ini. Pilih geometrinya. Ini sudah aktif, tinggal klik geometri berarti lingkaran atau objek yang akan kita perbanyak. Saya klik di sini. Kemudian Pak Udi klik direction. Direction adalah arah. Arah yang saya perbanyak itu ke kiri atau ke kanan. Pak, ini kok kebalik ke kiri. Jangan usah khawatir. Klik flip. Nanti dia akan bergerak ke kanan. Habis itu di sini ada keterangan. 2 ini adalah objek, jumlah objeknya. 10 adalah jarak center ke center. Karena mau kamu bor, nggak mungkin mepet seperti ini. Saya ganti Pak. Saya tambahin 5 berarti 15. Biar nanti center kanan sama center kiri dibornya nggak mepet. Ya. Terus, kemudian saya undur dulu posisinya. Ya, saya ulangi lagi ya posisinya. Saya pilih rectangle pattern, geometrinya saya pilih, ya. Flipnya saya aktifkan dulu, arahnya ke kanan, ya. Flipnya arahnya ke kanan. Untuk jumlahnya atau jaraknya saya buat 15, perhatikan. Terus untuk center ke center, ya, center ke center saya atur jumlahnya. Ya. Makasih. Terus ini jumlahnya. Jumlahnya ini kan 2. Misalnya Pak, saya buat jumlahnya 10. Ya. Kalau kamu bor, ini masih kosong banyak. Ditambahin lagi misalnya 13. 13 Pak. Ya. Tapi ini sekali lagi tergantung dari pesanan ya. Misalnya mintanya ngebornya harus full seperti ini, tapi agak boleh keluar dari 200 misalnya. Ya, berarti jumlahnya 13. Oke, kalian cukup nulis ini 13. Jarak center ke center 15. Kemudian direction 2, ya, saya klik di sini. Direction 2 saya klik di sini. Ya, di sini juga ada keterangan 2 itu adalah jumlahnya, 10 adalah center ke center. Nah, misalnya kamu buat jaraknya 15, sama-sama 15. Terus jumlahnya kamu buat ke bawahnya karena panjangnya 100, coba dibuat 10. Wah, 10 kebanyakan Pak, saya ganti 5 misalnya. 5 masih ada tambahan, masih cukup Pak satu lagi, kita buat 6 misalnya. Pada saat kamu buat 6, masih ada sisa di sini. Nah, biar rapi gimana? Ini Pak, jarak center ke center saya tambahin menjadi 16, perhatikan. Sekali lagi, ini Anda sebagai contoh aja. Artinya kadangkala untuk jumlahnya sudah ditentukan oleh perusahaan, kalian cukup gambar saja. Tapi gambarnya cukup 1, terus yang penting senternya berapa, terus jumlah horizontalnya untuk lingkarannya jumlahnya berapa, seperti ini jumlahnya 13 lingkaran, terus ke belakangnya 16 lingkaran, masing-masing senternya adalah 15, ini 16. Kalau sudah benar seperti ini, ya, kamu oke. Maka yang terjadi adalah ukuran PAUD atau jumlah PAUD langsung muncul 13 ke bawah 6. Sekali setting aja. PAUD nggak usah ngopi satu-satu, kesuwen. Nah, seperti ini tinggal ngebor aja. Nah, kalau nggak percaya Pak, apakah benar senternya ini tadi sesuai ukuran Pak 15? Sama, 15. Sesuai ukuran. Pak, apakah tadi benar Pak yang center ini sama center ini adalah 16? Sama, seperti tadi, 16. Artinya sudah sesuai dengan ukuran. Nah, kita ke sini. Terakhir, circular pattern. Circular pattern kebalikan dengan ini. Kalau ini kan persegi ya. Kalau circular pattern itu bentuknya ngopinya melingkar. Misalnya Pak Odi membuat lingkaran di sini. Besar. Panjangnya 200. Ya, 200. Kemudian Pak Odi buat lingkaran di sini 1. Lingkarannya diameternya sama.
Saya buat dari center ini ke sini. Ya, saya buat aja diameternya 10. Nah, 10. Kemudian saya kasih jarak. Misalnya tak kasih jarak center ini sama center ini. Jaraknya Pak Widi adalah tak buat 90 misalnya. Klik dulu baru ketik 90. Nah, dia akan berjarak ini sampai center itu 90. Nah, Pak Widi mau merencanakan ya, lingkaran ini akan saya kelilingkan ke sini jumlahnya 30 misalnya. Tabrakan apa enggak, Pak? Kita lihat. Ya, saya gunakan ini circular pattern. Saya klik. Geometri berarti objek yang akan saya perbanyak lingkaran ini. Saya perbanyak melingkar. Terus ini axis. Ini adalah center utama Pak Udi. Saya klik di sini. Nah, ada bayangan 6 di sini. Kenapa kok 6? Pak Udi kan mintanya 30. Karena ini defaultnya 6. Ganti aja dengan 30. Nanti jumlahnya akan otomatis 30 dan sama senternya. Pasti sama. Center ke center sama, center kedua juga sama. Ya. Mbok ganti 32 pun akan sama. Mbok ganti 15 pun akan sama. Dia secara otomatis akan membuat jarak secara otomatis dan tepat. Ya. Pak, saya buat 20 aja, Pak, biar jaraknya sama. Boleh. Kalau sudah benar seperti ini, silakan oke. Jadilah lingkaran dengan pola melingkar dan ukurannya sama. Padahal Pak Ude cuma buat sekali aja. Ini digunakan besok pada saat kalian nggak roda gigi. Besok nek disuruh membuat roda gigi dengan cara digambar, nggak mungkin kalian membuat roda gigi satu ning kene nggak profilnya suwi nepor, bariku di copy ning kene kesuwen. Satu profil roda gigi, udah langsung pakai sirkular, langsung terbentuk mau jumlahnya berapa dadi dhewe. Inilah enaknya kita menggunakan fasilitas ini. Oke, ini yang sudah bisa Pak Udi sampaikan. Untuk mirror minggu depan Pak Udi sampaikan. Sebelum Pak Udi tutup, ada yang ditanyakan dulu seputar modify sama pattern, silakan. Nanti hasilnya akan Pak Udi share di rekamannya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada ya? Tidak. Oh, kalau tidak ada, silakan langsung bisa leave dari Pak Udi. Yang belum absen, silakan tinggal di sini dulu. Nanti harus absen Pak Udi dulu. Untuk yang sudah absen, silakan bisa leave Pak Widi. Pak Widi tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjakan tugas kalian. Waalaikumsalam. Yang belum absen siapa?